Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah SWT, kita dipertemukan lagi di pembelajaran IPA untuk materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Sekarang saatnya kita untuk belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Masih ingatkah kalian apa itu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Iya, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa itu vegetatif alami? Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tanpa kawin, juga tanpa bantuan manusia. Jadi sudah bisa dilakukan sendiri oleh tumbuhan tersebut. Berikutnya, vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif dengan bantuan manusia. Jadi ada campur tangannya manusia sehingga dia bisa melakukan perkembangbiakan secara vegetatif, disebut vegetatif buatan. Nah, mari kita pelajari satu persatu dari mulai perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami. Yang pertama adalah tunas. Perkembangbiakan dengan tunas artinya tunas yang tumbuh dari pangkal tumbuhan induk sehingga tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tunas yang tumbuh menjadi tumbuhan baru tersebut akan membentuk rumpun pohon karena jarak tunas yang berdekatan dengan induknya. Contohnya adalah pisang, kemudian ini ada bambu, dan juga tebu. Biasanya Bu Indun menyingkat PBT, pisang, bambu, tebu untuk menghafalkan. Jadi tunas adalah PBT, pisang, bambu, tebu. Berikutnya yang kedua adalah spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora ini sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Biasanya terletak di kotak spora yang disebut sporangium. Nah, contohnya adalah ini apa? Lumut, ya. Kemudian tumbuhan paku, dan yang ketiga adalah jamur. Bu Indun biasa untuk menghafalkan contoh dari spora adalah LPG, bukan tabung gas loh ya, tapi LPG, lumut, paku-pakuan, dan jamur. Oke, itu adalah spora. Berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung membentuk umbi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian biasanya cadangan makanan ini berupa zat tepung. Contohnya adalah ubi jalar, kemudian kentang, dan gembili. Untuk menghafal, memudahkan menghafal, Bu Indun biasanya menyingkat UKG. Apa itu UKG? Ubi jalar, kentang, dan gembili. Ini umbi batang. Berikutnya yang keempat adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang di dalam tanah yang tertutup lapisan daun berdaging. Bentuknya berlapis-lapis, letak buku-bukunya sangat rapat. Umbi baru akan tumbuh dari mata tunas yang terdapat di sela-sela daun atau ketiak daun, atau yang biasa dinamakan siung. Nah, ini contohnya adalah bawang merah, kemudian ada bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Ini Bu Indun biasanya menyingkatnya 5B, jadi ada huruf 5B yang di depannya, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Ini adalah contoh dari umbi lapis. Berikutnya yang kelima adalah umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang membesar dan mengandung cadangan makanan. Contohnya adalah bunga dahlia. Kemudian ada wortel,
kemudian ada singkong, dan ada lobak. Ketiga tumbuhan ini, wortel, lobak, kemudian singkong, ini bisa dijadikan alat perkembangbiakan jika ditanam bersama pangkal batangnya. Jadi kalau hanya menanam bagian umbi akarnya saja tidak akan tumbuh. Jadi harus dengan pangkal batangnya sehingga dia akan tumbuh menjadi individu baru. Itu adalah umbi akar. Selanjutnya adalah akar tinggal atau rizoma atau rimpang. Biasa dipanggil rimpang atau akar tongkat, ini namanya banyak sekali. Ada akar tinggal, rizoma, rimpang, akar tongkat. Apa itu sebenarnya dengan akar tinggal atau rizoma itu? Dia merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah yang berguna untuk menumbuhkan tunas baru. Akar pada akar tinggal ini tadi sudah saya bicarakan tadi di depan untuk menumbuhkan tunas baru. Contohnya adalah ini jahe. Di musim corona ini sangat baik untuk menjaga kondisi tubuh. Kemudian ada kunyit. Kemudian ini temulawak untuk menambah nafsu makan. Kemudian ini adalah alang-alang. Berikutnya adalah lengkuas. Jadi contoh dari rizoma itu biasanya empon-empon untuk obat herbal. Ada jahe, kunyit, temulawak, kemudian alang-alang, dan lengkuas. Berikutnya yang ketujuh adalah tunas adventif. Tadi ada tunas, sekarang ada tunas adventif. Apa bedanya? Tunas adventif itu adalah tunas yang tumbuh tidak pada tempatnya biasanya. Yaitu selain pada ujung batang dan ketiak daun. Jadi bisa tumbuhnya di ujung batang dan juga di akar atau di daun. Contohnya adalah sukun, tumbuhan sukun. Kemudian ini adalah cemara. Ini keduanya biasanya menggunakan tunas akar. Di adventif, tunas adventifnya itu tunas yang tidak normal. Jadi dia biasanya di dekatnya ujungnya batang, nah ini tidak, tapi malah di akar. Berikutnya adalah cocor bebek dan kesemek atau buah genit. Ini adalah contoh dari tunas adventif. Berikutnya yang kedelapan adalah geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar atau mendatar, bisa di bawah maupun di atas permukaan tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Nah, tunas-tunas baru yang terbentuk itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang bergantung pada induknya. Contohnya adalah stroberi. Ini gambar apa? Semanggi. Kemudian ini ada pegagan atau antanan. Berikutnya ini adalah rumput teki. Dan yang ini adalah rumput gajah. Jadi contoh dari geragih atau stolon adalah stroberi, semanggi, pegagan atau antanan, kemudian ada rumput teki dan rumput gajah. Nah, itu tadi adalah 8 cara perkembangbiakan vegetatif secara alami pada tumbuhan. Berikutnya kita lanjutkan dengan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif buatan itu adalah apa tadi? Dengan bantuan manusia. Jadi ada campur tangannya manusia. Nah, ini ada dua. Kita kategorikan dua macam, yaitu tanpa perbaikan sifat. Maksudnya, jadi yang individu baru yang dihasilkan itu sama persis dengan induknya. Kemudian yang kedua dengan perbaikan sifat, karena manusia biasanya kan memiliki keinginan untuk mendapatkan sifat yang lebih unggul dari tanaman tersebut. Jadi ada dua macam, ada tanpa perbaikan sifat dan ada dengan perbaikan sifat. Yang pertama dengan perbaikan sifat itu contohnya mencangkok. Kemudian ada stek, dilanjutkan merunduk. Dan yang terakhir ini adalah teknologi di dunia pangan, kultur jaringan.
Sedangkan yang dengan perbaikan sifat, ini ada dua, okulasi atau menempel, kemudian mengenten atau menyambung. Ya, kita pelajari satu persatu, mulai dari yang tanpa adanya perbaikan sifat. Sudah siap? Oke. Yang pertama, yang tanpa perbaikan sifat adalah mencangkok tadi. Ini biasanya mencangkok itu membuat cabang tanaman untuk berakar. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang berkayu atau memiliki kambium. Caranya bagaimana? Nih yang pertama, pilih batang yang akan dicangkok, jangan batangnya yang lurus, jangan bengkok-bengkok, kemudian tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kemudian dibersihkan atau dikuliti dan dibersihkan lendirnya kira-kira sepanjang 5-9 cm. Berikutnya, hasil keratannya tadi pada cabang tersebut ditutup dengan tanah yang subur. Bisa dicampur juga dengan pupuk kandang. Bisa juga ditutup dengan sabut kelapa, juga bisa. Setelah itu dibungkus menggunakan plastik. Ini bisa juga dengan sabut kelapa. Setelah itu tunggu 1-2 bulan. Tapi jangan lupa disirami tiap pagi dan sore. Kalau menggunakan plastik berarti harus diberi lubang-lubang kecil di plastik tersebut agar ketika disiram bisa masuk ke dalam tanah sehingga tanahnya tetap lembab sehingga akan tumbuh akar. Setelah 1-2 bulan akan tumbuh akar dan siap untuk dipotong dan ditanam di media tanah, atau kalian bisa menyiapkan di media polybag itu yang diisi dengan tanah. Itu adalah mencangkok. Apa contohnya? Contoh yang bisa dicangkok adalah mangga, kemudian ini ada kelengkeng. Terus ini, ada durian. Oh ya, keuntungan mencangkok ini sangat banyak. Kenapa? Ini tanpa menunggu biji itu sudah cepat berbuah. Terus sifatnya sama dengan induknya, pohonnya tidak terlalu tinggi. Coba kamu perhatikan ini, kelengkeng dan duriannya tidak tinggi, sudah bisa menghasilkan buah. Oke, berikutnya yang kedua, vegetatif buatan yang kedua adalah stek. Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tersebut. Jadi bisa potongan tumbuhan jadi bisa berupa batangnya yang kita potong, kemudian bisa daunnya ataupun akarnya, sehingga dibedakan menjadi 3, yaitu stek batang, stek daun, dan stek akar. Stek batang dilakukan dengan cara memotong batangnya. Nih, biasanya batangnya yang memiliki mata tunas. Kita potong batangnya, kemudian kita tanam di media. Setelah beberapa lama akan tumbuh akar dan di mata tunas tadi akan tumbuh daun sehingga dia sudah hidup menjadi individu baru. Ini kalau stek batang. Kalau stek daun ya sama, tinggal memotong daunnya, kemudian ditaruh di media atau di tanah akan tumbuh menjadi individu baru. Demikian juga dengan akar. Contohnya ini pada stek ada ketela pohon, kemudian ada tebu dan kangkung. Siapa yang suka makan sayur kangkung? Mantap itu. Oke, selanjutnya stek daun terjadi pada bunga begonia. Kemudian ini ada sansevieria atau lidah mertua, ada juga sebenarnya cocor bebek. Kemudian yang ini adalah stek akar. Contohnya ini adalah cemara. Kemudian ini akarnya sukun tadi. Ini adalah akar sukun. Jadi ada 3 macam stek, stek batang, stek daun, dan stek akar. Ini cara stek atau biasa disebut cutting. Makanya memotong itu adalah bahasa Inggrisnya kan cutting. Jadi ada yang menyebutnya stek atau cutting. Kita lanjutkan yang ketiga. Ini adalah merunduk. Kalau yang alami tadi ada hampir sama merunduk itu dengan stolon tadi, tapi dia merunduknya secara alami tanpa ada bantuannya manusia.
Sedangkan yang merunduk ini dengan bantuan manusia, yaitu cabang atau ranting dirundukkan dan ditimbun dengan tanah. Cirinya bagaimana? Cabang atau rantingnya itu sangat rendah, kemudian panjang dan mudah dibengkokkan ke tanah. Caranya bagaimana? Nih, jadi cabang yang tadi kita pilih, kita rundukkan, kemudian tanamannya, cabangnya tadi kemudian ditimbun oleh tanah, kita timbun, kita tanam, ditimbun dengan tanah. Kemudian yang ketiga, kalau sudah tumbuh akar bisa dipotong, dia akan menjadi tumbuhan individu baru. Ini cara merunduk. Contohnya apa, Bu? Ini. Ada yang tahu ini bunga apa? Ya, ini adalah alamanda. Kemudian ini ada arbei. Kemudian ini apa ya? Bunga anyelir. Apel bisa, ini juga anggur juga bisa. Ini adalah beberapa contoh tumbuhan yang dikembangbiakan dengan merunduk. Yang keempat adalah kultur jaringan. Ini adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi yang aseptik, yang suci hama, kemudian diberi nutrisi, diberi makanan, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri, tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Ini prosesnya, kita ambil bagian sel atau jaringannya, dipotong, kemudian disterilkan, ditaruh di tempat yang suci hama tadi, yang bersih, yang kemudian diberi nutrisi, dan akhirnya dia akan bisa tumbuh menjadi individu baru. Jadi dari potongan daun, dari potongan akar, itu akan tumbuh menjadi individu baru. Nih contohnya seperti ini. Ini adalah kultur jaringan pada pisang. Kita ambil bonggol pisangnya, ini pohon induk pisang sebagai sumber eksplannya tadi, diambil bonggolnya, kemudian dipotong kecil-kecil, ditaruh di tempat yang bersih, yang suci hama, bersih dari hama, kemudian diberi nutrisi, ini akan tumbuh seperti ini. Nah, ini nanti mulai fase siap untuk diakarkan, kemudian ditaruh di media yang memang sudah disiapkan. Jadi tanpa menunggu biji, dengan kultur jaringan bisa mempercepat. Ini biasanya untuk menghasilkan tumbuhan baru dalam jumlah yang sangat banyak di dunia industri biasanya. Ini contohnya lagi adalah anggrek, kemudian ini adalah kelapa sawit. Ini adalah kultur jaringan. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan adanya perbaikan sifat tadi. Kalau yang 4 tadi, mencangkok, setek, merunduk, dan kultur jaringan, itu sama persis dengan induknya, individu barunya. Sehingga tidak ada perbaikan sifat. Kalau yang ini adalah perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dengan adanya perbaikan sifat, yaitu okulasi atau menempel. Yaitu dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk atau batang bawah. Biasanya ini bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis tumbuhan sebagai tumbuhan baru. Jadi ada dua penggabungan sifat yang unggul sesuai keinginannya manusia. Caranya bagaimana? Yang pertama ini mengambil mata tunas dari batang yang memang kita jadikan nanti sebagai batang atas yang sifatnya unggul. Kemudian membuat keratan pada batang pokok yang ini dijadikan sebagai batang bawah. Setelah itu disisipkan dan ditali, meletakkan mata tunasnya tadi dari batang lain pada keratan batang pokok, kemudian diikat dengan plastik atau tali rafia. Nah, ini hasilnya seperti ini. Yang hasil sisipannya tadi ini seperti ini akan tumbuh menjadi individu baru. Misalkan ini, kalian memiliki kelengkeng, buah kelengkeng, yang 2 buah kelengkeng, yang satunya itu akarnya kuat, tapi buahnya tipis dan kurang manis. Nah, yang kedua itu akarnya kurang kuat, tetapi buahnya tebal
dan manis. Nah, kamu pengen menggabungkan itu biar akarnya kuat tapi buahnya juga tebal dan manis. Nah, bisa dilakukan dengan cara okulasi atau menempel. Contohnya apa? Ya tadi sudah Bu Indun sampaikan tadi, ada kelengkeng, ada ini belimbing, jambu biji, jambu kristal, kemudian ini tadi kelengkeng tadi. Itu adalah okulasi atau menempel. Berikutnya yang dengan perbaikan sifat adalah mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Hampir sama dengan menempel. Kalau menempel tadi yang diambil hanya mata tunasnya. Nah, kalau yang menyambung ini, yang disambung adalah seluruh batangnya, bagian bawah dan bagian atas. Jadi ada dua tanaman. Kalau tadi yang Bu Indun contohkan di okulasi atau menempel tadi adalah kelengkeng, ini Bu Indun menyontohkan yang di mengenten ini adalah mangga. Misalkan kamu punya dua buah pohon mangga madu, yang satu itu akarnya kuat sama dengan tadi, tapi buahnya masem atau kecut. Nah, yang kedua akarnya kurang kuat tetapi buahnya manis, kamu ingin menggabungkan. Nah, yang digabungkan itu bagian bawah seluruhnya, yang atas juga seluruhnya, jadi tidak hanya diambil mata tunasnya saja. Nih caranya, carilah tumbuhan yang telah tumbuh subur sebagai batang bawah. Kemudian batang bawah berdiameter lebih besar daripada batang atas. Harus batang bawah ini harus berdiameter lebih besar daripada batang bawah. Batang atas. Gunakan pisau atau gunting yang tajam, kemudian bentuk irisan yang rapi berbentuk V kiri dan kanan. Nah, seperti ini. Ini membentuk huruf V untuk bagian batang bawah. Setelah itu, batang atas sama, pilih yang diameternya lebih kecil tadi, kemudian juga iris atau potong, membentuk huruf V juga, sehingga akan mudah atau tepat diselipkan pada batang bawah. Nah, seperti ini untuk diselipkan, sehingga pas ketika diselipkan antara batang bawah dan batang atas. Kemudian, pada waktu memasukkan batang atas ke belahan batang bawah harus diperhatikan. Kenapa? Supaya kambium batang atas bisa langsung bersentuhan dengan kambium batang bawah. Terus jangan lupa diikat. Seperti ini, jangan lupa diikat dengan tali rafia. Hati-hati juga ketika mengikat, jangan sampai ada yang lecet atau patah. Tujuan pengikatan ini adalah supaya air tidak bisa masuk ke celah sambungan, sehingga akan bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru yang sempurna atau baik. Contohnya apa? Ini ada durian, kemudian ada mangga, dan juga ada apa ini? Kopi. Ya, kopi ternyata bisa juga disambung bagian tanamannya. Ini tadi adalah dua cara melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan yang dengan perbaikan sifat. Jadi sifatnya lebih unggul dan sesuai keinginan manusia. Nah, ternyata perkembangbiakan vegetatif itu memiliki keuntungan dan kerugian. Kira-kira keuntungannya ini, menghasilkan tanaman anakan yang serupa persis dengan tanaman induk. Kemudian menghasilkan tanaman anakan dengan lebih cepat, menghasilkan tanaman langka yang susah tumbuh dari benih. Jadi punya tumbuhan langka, tetapi tidak usah menunggu sampai bijinya ada, muncul, kita bisa melakukan perkembangbiakan. Jadi tidak akan menjadi langka lagi. Kemudian yang keempat, dapat mengendalikan kualitas yang dihasilkan, karena hasil individu barunya sama persis dengan induknya. Itu adalah beberapa keuntungan dari menanam perkembangbiakan secara vegetatif. Tapi kerugiannya apa? Ini, yang pertama, tidak ada keragaman genetik pada tanaman anakan. Tidak beragam, kecuali tadi yang kita membuat menyambung atau mengenten tadi masih bisa. Tapi kalau yang vegetatif tanpa perbaikan sifat itu tidak ada keragaman tanaman. Dan yang kedua, karena seragam semua. Yang kedua, tidak dapat menghasilkan varietas baru. Yang ketiga, akar tanamannya
lemah karena dia biasanya berupa serabut, akarnya bukan akar tunggang sehingga akan mudah roboh. Dan yang keempat, ini dapat merusak tumbuhan induk. Jadi ketika kita melakukan vegetatif buatan harus hati-hati, memang benar-benar memilih tanaman yang bisa untuk dilakukan perkembangbiakan secara vegetatif buatan sehingga tidak mengganggu proses pertumbuhan tumbuhan induknya. Nah, itu tadi adalah beberapa keuntungan dan kerugian perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Demikian penjelasan dari Bu Indun, semoga dapat dipahami dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.